sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Saya Ihsan Muhammad Ramdan dari Divisi Media PPMI Madinah, Arab Saudi. Jadi yang saya tahu nih Ustaz Jundi, awal tersebarnya atau kasus pertama dari corona ini terjadi tanggal 2 Maret begitu. Yaitu jadi seorang orang Saudi atau mukimin yang datang dari Iran gitu. Tapi Iran melewati negara Bahrain gitu. Melewati Bahrain masuk ke perbatasan Qatif gitu. Ada satu orang. Jadi ini orang pertama yang terkena virus corona, orang Saudi yang sudah terkena, sebulan lebih lah ya. Iya, 2 bulan kan. 2 Maret ya. Hampir 2 bulan hampir 2 bulan. Gitu. Tetapi pencegahan yang dilakukan Saudi telah berjalan sebelum terjadinya kasus pertama ini. Masya Allah. Antisipasi ya. Iya. Antisipasi. Sudah ada langkah preventif dari Saudi, misalkan tanggal 2 Februari sebelum adanya itu kasus, Saudi ya sudah memperhatikan penerbangan ke Cina tuh gitu. Kemudian 6 Februari penerbangan Riyadh dan Jeddah ditutup juga. Kemudian terus berangsur-angsur sampai tanggal 27 Februari tarik umroh. Jadi umroh bagi yang hendak umroh dari seluruh dunia ditutup gitu. Umroh dan ziarah ke Masjid Nabawi ditutup. Itu akhirnya para jemaah umroh yang sudah tinggal di sini ya mau gak mau kan harus pulang gitu. Ada repatriasi pemulangan begitu. Dan memang kenapa lebih cepat ketahuannya gitu intinya, ketahuannya dibanding di Indonesia. Karena pihak medis dari Saudi itu door to door. Masya Allah. Jadi masuk ke perkampungan langsung gitu. Turun lapangan. Masuk betul ke rumah-rumah, langsung dites di sana. Yang positif dibawa ke isolasi. Alhamdulillah. Kalau untuk pengobatannya bagaimana? Yang terdampak misalnya ada yang positif, biayanya apakah pasien bayar sendiri kah atau ditanggung? Nah, ini salah satu kebaikan Raja Salman begitu ya. Jadi beliau telah mengeluarkan dekret gitu dan keputusan bahwa pengobatan yang terkait dengan corona ini gratis dan disediakan oleh pemerintah bagi siapapun, baik itu orang Saudi asli atau mukimin, baik itu yang legal, yang punya iqamah ataupun yang tidak. Yang ilegal pun. Bahkan yang ilegal pun dipersilakan untuk berobat bagi. Bisa diperlakukan dengan baik, Masya Allah. Betul, karena mereka berasaskan ya kemanusiaan gitu. Kemudian selanjutnya sekarang coba mengerucut ke kampus kita. Kalau tentunya sebagai penduduk yang tinggal di Saudi, khususnya di Madinah ini, tentu ada mahasiswa yang mungkin kena gejala-gejala COVID ini. Apa yang dilakukan oleh pihak kampus terhadap mahasiswa yang ada gejala-gejala COVID? Nah, setelah adanya COVID ini, jadi pihak kampus agak lebih mengetatkan gitu peraturannya. Bagi siapapun tidak boleh ada perkumpulan, kemudian kios-kios atau bakolah atau grocery itu dibagi 2 atau dibagi 3 gitu. Jadi ada beberapa cabang dipisah-pisah gitu. Padahal tadinya 1 tuh. Iya. Gimana bisa jadi banyak itu? Nah, awalnya 1 kan, sekarang jadi banyak begitu. Mungkin ya kampus menyuntikkan modal gitu bagi si pemilik itu mungkin. Jadi tidak terpusat. Tadinya terpusat 1, kumpulnya jadi ramai banget. Sekarang sudah terpecah ya. Betul. Jadi yang bagi yang sakit itu biasanya kita diberikan fasilitas yang merasakan gejala-gejala COVID, baik itu panas atau apapun, sesak. Nah, silakan telepon ambulan gitu. Ya, sudah ada call center ya? Ya, sudah call centernya. Yang merasa sakit atau silakan datang dulu ke kampus ke mustajfa, ke rumah sakit. Kemudian itu lockdown itu posisinya sempat ada peraturan sekolah langsung libur tuh ya. Itu bagaimana? KBM tetap berjalan atau berhenti? Jadi mulai tanggal 9 Maret gitu, kampus dan sekolah-sekolah baik itu dari SD sampai SMA
dan juga Semua jenjang. ya semua jenjang itu diliburkan. Insyaallah. Dalam artian kita diwajibkan untuk belajar secara online, daring begitu. Jadi nggak libur Nggak total. libur belas nggak belajar gitu. Kita wajib belajar lewat blackboard ada namanya gitu. Lewat itu, lewat situs itu. Nah, kita biasanya ada muhadharah atau dars dari dosen itu dari sana gitu. Tapi salah satu kebaikannya tuh dosen manapun ya yang saya tahu ya tidak mempersulit itu, tidak Iya. mempersulit mahasiswanya untuk dapat nilai. Karena Iya, jadi semacam rukhsah gitu ya, dapat keringanan. Bahkan ada dosen-dosen yang memang tidak tidak mengadakan ujian, hanya sebatas tugas-tugas. Iya. Kadang lihat dari keaktifan di kelas sudah langsung dikiaskan. Ya, langsung 100 gitu. A plus begitu. Ya, Itulah masya Allah baik banget mereka. bahkan Menteri Pendidikan pun sudah menganjurkan, bahkan mewanti-wanti dosen-dosen untuk ya, memperhatikan keadaan para mahasiswa. Ya bahkan ya kalau ada yang kata mereka tuh, kata kementerian, bagi yang dapat nilai di bawah semester lalu maka nggak terhitung katanya, nggak terhitung semester ini. IPK nggak masuk IPK nya. Iya. Kalau IPK tahun ini tidak setinggi tahun lalu atau lebih rendah lah, lebih rendah dibanding IPK tahun kemarin, maka tidak dihitung. Aman lah ya. Aman gitu, tidak dihitung rosip gitu. Ya, gitu. Karena bagaimanapun kondisi psikologis memang pengaruh sekali Betul. Di proses belajar ini. Betul. Kemudian kita qadarullah masuk Ramadan dan corona belum pergi juga. Bagaimana tuh keadaan kondisi Ramadan di tengah pandemi, sedangkan biasa kita tarawih di masjid, bagaimana kita tarawihnya, bagaimana buka puasa di jamiah pun bagaimana keadaan? Betulnya ini sedih sebenarnya. Karena kan kita biasanya ya kalau taraweh gitu ya, kalau takjil iftar atau ya ke haram gitu, ke Nabawi. Cuman karena ya terhalang la qadarullah gitu ya, dengan adanya pandemi ini ya mau gak mau kita terpaksa dan ya harus ridho gitu dengan keadaan yang ada. Kita biasanya Selalu ada hikmah. insya Allah ada hikmahnya. Kemudian sekarang jamiah mengadakan jadi matam tuh penuh gitu. Ada fasilitas ada fasilitas matam gitu 2 kali sehari Untuk sahur dan buka. Begitu. Dan kalau taraweh mungkin tiap masalah beda-beda, ada yang munfarid, ada sendiri, ada yang berjamaah gitu. Jamaah kecil ya. Jamaah kecil gitu. Antar Betul. tetangga kamar. Betul. Jadi tapi hikmahnya jadi merasa lebih banyak ukhuwah gitu terjalin dengan adanya ini. Mungkin Saling dulu, saling peduli juga. betul, saling peduli. Kan dulu mungkin sekarang daripada masak tuh teman-teman, daripada masak yang kangen Bagi masak. tugas, ada yang beli sayur, Betul. ada yang masak. Ada yang cuma bayar aja gitu. Nah, bagian donatur. Ada natur, ada kerasa gitu. Ukhuwahnya tuh kerasa sampai sekarang. Gitu. Ada yang memang ya tidak mampu untuk masak ya beli gitu di matam gitu. Untuk biaya beli di matam atau restoran jamiah itu berapa Ustaz? Itu kalau iftar 3 real kalau salah. Iftar 3 real dan Kurs sahur rupiahnya berapa tuh? Kira 15.000 lah ya kira-kira, atau 12.000 lah segituan. Pokoknya sehari kalau sudah kita dapat apa tuh? Nasi sudah. ikan, Kurmanya, kurma, lauknya. Jusnya semuanya, lengkap jus, pokoknya ya. buah, minum, insyaallah. Jadi sudah di-profit sama jamiah gitu. Buatan-buatan kita. Kemudian kan biasanya Ramadan itu di Nabawi sudah masyhur. Banyak buka-bukaan gratis, bahkan ada Al-Baik, ayam nomor 1 di Arab, gratis. Sekarang apa ada tetap bagi-bagi takjil gratis gitu di lingkungan kampus ini khususnya? Ada hampir di tiap wihdah mungkin kedapatan. Ada yang dapat nasi gitu ya, yang dibagi. Iya nasi. Nasi masya Allah tiap hari tuh. Ada juga yang dapat telur 1 nampan gitu. Masya Allah. Ada yang memang dapat roti gitu. Itu diantar biasanya, diantar ke kamar masing-masing gitu. Jadi orang-orang baik Orang-orang baik tetap bagaimanapun keadaannya mencari celah ya, bagaimana orang-orang berbuat baik kebaikan. tetap Masya akan Allah. berbuat baik gitu. Ya, pelajaran juga buat kita terus meningkatkan amal ibadah kita ya. Jangan kalah dengan Tuh. para muslim ini. Kalau belum bisa dengan harta kita, ya dengan
amal kita diperbanyak ya, membantu orang lain sebisa mungkin. Kemudian selain Ramadan, memasuki bulan Ramadan dengan kondisi masih pandemi ini, masih lockdown, juga kita harus menghadapi UAS ini, ujian akhir semester. Iya. Bagaimana? Ada kendala-kendala yang berarti atau kesan-kesan ujian akhir semester pada bulan Ramadan? Ini jarang-jarang. Kadang kita Ramadan sudah selesai semua, sebelum Ramadan harus sudah kelar UAS, sudah fokus beribadah. Nah, justru Ustaz, tantangannya di sini Ustaz. Tantangannya kita di masa pandemi, kemudian Ramadan gitu, panas-panas, biasanya kita libur gitu ya. Musim panas. Sekarang diberikan tantangan berupa harus UAS, kewajiban taklifi, harus UAS. Nah, ini menjadi tantangan sendiri gitu. Tapi ya walaupun begitu, ada saja dosen yang memang baik begitu ke mahasiswanya. Jadi karena ya udah besok mau Ramadan, sudah hari ini selesaikan gitu. Jadi fleksibel tuh waktu. Fleksibel. Jadi emang sudah kampus memberikan keleluasaan pada dosen untuk silakan mengadakan mengadakan ikhtibar atau ujian di waktu yang tertentu yang sudah ditentukan, atau silakan mengambil jalan lain gitu. Baik itu sesuai kesepakatan dengan anak-anak dengan mahasiswa. Itu tapi unik sih, alhamdulillah. Iya, jadi banyak kelonggaran alhamdulillah. Jadi tidak ada pesan tertekan ya. Betul. Yang bisa berikan nasihat singkat tentang Ramadan, untuk memaksimalkan Ramadan kita kepada sahabat Kafilah TV ya. Silakan, tafadhol. Pada masa pandemi ini dan di bulan Ramadan ya, karena kondisi seperti ini kita tidak bisa ke masjid untuk jamaah gitu ya, dan kita nggak bisa taraweh yang biasanya kita taraweh di masjid gitu ya, kita nggak bisa, dan tahajud di masjid nggak bisa. Maka maksimalkan waktu kita di rumah gitu ya, karena ketaatan tidak hanya di masjid gitu. Kita bisa ngaji di rumah, kita bisa sholat di rumah begitu ya. Bangunlah dengan keluarga gitu ya. Antum jadi imamnya, istri sama anak jadi makmum gitu, buat halaqah khusus gitu dengan keluarga begitu Ya kadang jadi lebih akrab nih momen. betul. Justru hikmahnya yang Anda tangkap itu, dengan adanya pandemi ini, mungkin bagi seorang suami ya yang biasanya pergi keluar rumah dan lupa atau emang nggak punya waktu untuk mentarbiyah anak istri. Nah, waktunya sekarang untuk lebih dekat atau lebih akrab dengan keluarga sendiri.